Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athar ala rasulillah wa ashabihi al-akhyar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini materi terakhir. Kopi ya. Supaya diperhatikan ini karena berhubungan dengan makna. Jadi wakaf kopi itu ada dua jenis. Yang pertama al-waqfu ala kalamin la yufhamu minhu ma'nan. Al-waqfu ya, berhenti ala kalamin pada ungkapan ya, pada kata la yufhamu minhu ma'na. Jadi pada ungkapan yang tidak dipahami maknanya karena waqaf tersebut. La yufhamu tidak dipahami minhu karena waqaf itu maknan. Apa maknan? Maknanya. Kenapa tidak bisa dipahami? Lisiddati ta'alluqihi, karena kuat kaitannya. Jadi kaitannya si waqaf di sini bima dengan kata ba'dahu yang setelahnya. Lafdon baik dari segi lafad, segi strukturnya, wa maknan maupun dari segi maknanya. Ya, kita akan beri contoh ya. Misalkan kita berhenti pada kata yang belum sempurna. Kita baca misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamd. Berhenti dalam kata atau pada kata alhamdu itu tidak dipahami maknanya. Alhamd karena subjek belum ada predikatnya, mubtada belum ada khobarnya. Nah, berhenti pada kata tersebut, pada kata alhamdu, dari kata alhamdulillahirabbil alamin kita berhenti pada kata alhamdunya, itu namanya waqaf qabih, jelek karena maknanya tidak dipahami. Alhamd segala puji, maksudnya segala puji bagaimana? Tidak sempurna kalimatnya dan kuat kaitan dengan setelahnya baik secara lafaz maupun makna. Contoh lihat sini ya. Ini contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita berhenti di sini di kata alham, berhenti di sini, waqaf di sini. Ini kata alhamdu baik secara lafaz, struktur ini masih ada hubungan ke lillah. Secara mana juga ada. Secara lafaz ini hubungannya ini jadi mubtada, ini khobar. Secara makna juga ini tidak sempurna karena baru ada subjek saja, belum ada predikatnya. Baru ada mubtada saja, belum ada khobarnya. Nah, ini contohnya. Atau kita berhenti di kata Rabb. Alhamdulillahi Rabb. Berhenti di sini. Ini waqaf qabih juga. Karena kata Rabbi masih ada hubungan kuat ke depannya. Rabbi ini secara struktur jadi mudhof dalam nahwunya. Al-alamina mudhof ilaih. Karena ada kaitan kuat, maka berhenti di sini di kata Rabb. Ini namanya waqaf apa? Qabih ya. Umumnya begitu. Kalau kita tahu susunan kalimat, berhenti pada mubtada, berhenti pada mudhof, berhenti pada huruf jar, itu juga masuk waqaf qabih. Misalkan kita berhenti ulaika ala itu huruf jar. Berarti di ala qabih. Tapi kalau ala hudan sampai sana huda itu masih bagus berhenti di huda itu ya, daripada di kata ala, karena jar dengan majrurnya itu harus disatukan.
Seperti begini. Kalau ala huda seperti dua kata ya, seperti dua kata. Kelihatan. Ini kayak anak berhenti di ala, misalkan. Ulaika ala. Ini hampir sama dengan berhenti di sini. Wabil berhenti di bi. Wabi. Ini bi huruf jar. Al akhirati majrurnya. Wabil akhirati hum yuqinun. Ini huruf jar, ini ala huruf jar. Kalau boleh ini berhenti berarti boleh berhenti di bi. Wahum bi. Gitu ya. Ba huruf jar tidak boleh. Itu namanya wakof kobi, kecuali kalau memang kita kehabisan napas. Kemarin sudah kita bahas, itu namanya wakof kobi. Kalau kehabisan napas apa? Wakof idtirori, terpaksa. Misalkan kita baca panjang, ya, dari awalnya disambung ayatnya misalkan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Teruskan. Nanti pas wabil berhenti, kehabisan napas, itu nggak jadi masalah. Jadi kalau kehabisan napas di sini di ala itu nggak jadi masalah. Itu wakofnya wakof idtirori. Tapi kalau kita sengaja ikhtiari tanpa ada paksaan kehabisan napas, maka itu nanti masuknya wakof kobi ya, jelek. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua ini bima yuhimul waqfu wal ibtida wasfan. Tuh. Fima berhenti pada kata atau fima pada kata, fi pada ma kata, pada ma di sini perkara itu kata. Yuhimu itu mensamarkan atau mengakibatkan seliru ya. Apa al waqfu berhenti, wal ibtida dan memulai. Al waqfu berhenti, wal ibtida'u dan memulai. Jadi kalau berhenti di sana dan memulai setelahnya itu membingungkan. Wasfan karena menjadi sifat ya, wasfan karena menyifati ini. Layaliku atau bisa wasfan itu sebagai sifat, layaliku yang tidak layak, layaliku yang tidak layak. Bihi kepada Allah, hinya Allah. Bihi kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau berhenti di sana mengakibatkan nanti ada makna yang membingungkan dan memberi sifat yang tidak layak kepada Allah. Itu satu. Au atau yufhamu, dipahami makna gairo selain ma'aradahullah yang dimaksud oleh Allah, atau dipahami makna yang dimaksud yang bukan dimaksud oleh Allah. Au yufhamu atau dipahami makna gairoma yang tidak aradahullah dikehendaki Allah. Ini dari segi kalimat mungkin udah sempurna, dari segi lafaz udah sempurna. Tapi dari segi makna itu membingungkan. Contoh dalam Al-Qur'an nanti ada kalimat seperti ini. Orang Yahudi mengatakan Allahu faqiru wa nahnu agniya. Kalau berhenti di sini di kata fakir, ini dari segi lafaz memang sudah sempurna. Allah ini mubtadanya, fakir ini khobarnya. Segi lafaz benar. Tidak masuk ini yang pertama. Tapi kalau berhenti di sini dan kita tahu maknanya, itu akan mengakibatkan
Makna yang tidak layak kepada Allah. Allah itu fakir, berhenti. Allah itu sengsara, berhenti, udah. Itu makna yang tidak layak untuk Allah. Maka kalau baca ini harus disambungkan. Allahu faqirun wa nahnu aghnia. Itu menurut orang Yahudi, orang Nasrani, Allah itu fakir dan kita itu kaya. Ya kalau sampai di sini nggak jadi masalah. Tapi kalau di sini, berhenti di sini, di fakir saja itu qabih ya. Walaupun nggak haram. Kalau kehabisan napas nggak jadi masalah kalau kehabisan napas. Tapi kalau disengaja di sini itu jelek ya. Qabih itu jelek. Pokok di sini jelek. Atau dalam surat yang pendek misalkan, dalam surat walaupun itu akhir ayat. Kalau kita tahu maknanya, misalkan dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin, berhenti di sana, itu wakafnya qabih walaupun ujung ayat. Kenapa qabih? Itu celaka bagi yang sholat. Berhenti di sana. Itu bagusnya disambungkan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, sampai sana. Kalau berhenti di musallin, walaupun secara kalimat itu benar, secara lafaz itu benar, tapi secara makna itu makna yang enggak dimaksud oleh Allah. Jadi makna au yufhamu maknan ghairu ma aradallah, maksudnya ke sini. Ya. Makna yang tidak dimaksud oleh Allah. Apakah Allah memaksud bahwa sholat itu membuat celaka? Tidak kan? Coba kita artikan fawailul lil musallin, kalau berarti di sana. Celaka bagi yang sholat. Berarti tentang sholat celaka. Fawailul lil musallin itu makna yang enggak dimaksud oleh Allah kan? Tapi kalau disambungkan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, celaka bagi orang sholat yang sambung ya, lalai dalam sholatnya, yang sholatnya tidak khusyuk, yang sholatnya kemana saja pikirannya, itu celaka. Bahkan ada yang sangat strict, sangat keras, walaupun tetap aja jelek ya. Yang sangat keras begini, lebih parah orang yang tidak sadar sedang sholat daripada orang yang tidak sadar di luar sholat. Itu yang mengatakan seperti begitu. Contoh begini, dalam bahasa Indonesia suka ada kata lupa daratan. Itu orang yang parah itu disebutnya lupa daratan. Orang yang kriminal, orang yang membuat kejahatan disebutnya itu orang lupa daratan. Orang sedang di darat tapi dia lupa bahwa dia itu sedang di darat. Orang dia itu sedang sholat tapi tidak sadar dia itu sedang sholat. Nah, itu ada yang mengatakan itu lebih parah ketimbang kita tidak sadar kepada Allah di luar sholat. Wajar kita tidak sadar kepada Allah di luar sholat, itu masih mending. Kita sedang tidak sholat, tidak ingat Allah, itu wajar. Tapi kita sedang di dalam sholat tidak ingat Allah, itu kan kurang ajar. Udah di dalam sholat kita tidak ingat Allah. Jadi masih mending di luar sholat tidak ingat Allah daripada ketika sholat tidak ingat Allah. Maka ada yang bilang wajar kamu bisa ingat Allah di dalam masjid, itu hal yang wajar karena masjid itu didesainnya ingat Allah. Tapi kalau udah di dalam masjid tidak ingat Allah, itu kurang ajar. Yang hebat itu orang di dalam diskotik tapi ingat Allah. Orang sedang di night club, dia nggak tergoda oleh hiruk pikuk yang ada di sana, hanya ingat Allah, itu udah baru hebat. Kalau bisa wirid di dalam masjid itu udah biasa. Orang di masjid itu didesainnya untuk wirid. Tapi yang lebih parah itu udah di masjid tapi nggak bisa wirid. Udah di masjid nggak bisa ingat Allah. Apalagi di night club. Di masjid saja udah nggak ingat Allah. Apalagi nanti kalau dibawa ke tempat dugem ya itu lebih parah. Tidak akan ingat Allah sama sekali ya. Di dalam masjid udah nggak ingat Allah. Apalagi di tempat yang tidak didesain untuk itu. Untuk materi tajwid ya kita beres ini sampai wakaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل
وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.